Salam dulu sarang-sarang, monggo. Monggo lavender salam Bismillahirrahmanirrahim. sarang-sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Tadi yang bacaan yang atas niku Bu Rohmah kok ndak dibaca? Kisah bagian atas tadi ceksannya sebelum ayat. Diulang dong. Kisah hikmah Islam. Salam kembali sarang-sarang. Bismillah. Monggo lavender. Salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 6, Kelompok Belajar Lavender OY. Dengan judul kisah yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Shadaqallahul Azim. Menjadi salah satu surat dalam Al-Quran yang perlu kita pahami kandungannya. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam susunan mushaf Al-Quran dan diturunkan di Mekah setelah surat Al-Maun. Tepatnya saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Sebab itu surat Al-Kafirun tergolong dalam surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surat ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surat ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Pokok utama surat Al-Kafirun adalah penolakan Rasulullah SAW atas usulan dari kaum Quraisy untuk menyatukan ajaran agama mereka dengan ajaran Islam. Pada saat itu, dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu mulai menyatakan diri masuk Islam. Mereka itulah umat Rasulullah yang mendapat sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Gencarnya dakwah Nabi itu membuat orang-orang kafir geram. Dengan berbagai cara mereka berusaha menghentikannya dengan menuduh dan memfitnah Nabi.
Suatu ketika Nabi Muhammad tengah berjalan di keramaian, tiba-tiba ada seorang kafir memanggil dan memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hai semuanya dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain mereka memberi julukan yang tak pantas kepada Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah beliau. Orang-orang kafir itu tidak hanya mengejek Nabi, bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quran Karim. Mereka berkata, Al-Quran yang dibaca Muhammad adalah dongeng orang-orang terdahulu. Tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa kali utusan kafir Quraisy mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Tetapi Abu Thalib menolak. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Keesokan harinya, utusan pertama dari kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Jika engkau menginginkan kemuliaan, kami akan mengangkatmu jadi raja. Jika engkau menginginkan wanita cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semua yang kau inginkan, kami akan memberikannya asal kau menghentikan dakwamu. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran itu. Dengan sopan, beliau menyuruh kembali utusan kafir Quraisy itu, dan utusan kafir Quraisy itu pun kembali kepada kaumnya, dan mereka kembali menyusun rencana selanjutnya. Sekelompok pembesar Quraisy beserta Walid bin Mughirah, Ash bin Wa'il Asyahmi, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami mengikuti agamamu, dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun pula. Jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar, maka engkau telah bersekutu dengan kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya, tambah kaum Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari persekutukannya. Lalu turunlah surat Al-Kafirun ini. Setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram untuk menemui orang-orang Quraisy yang tengah berkumpul. Kemudian beliau membacakan surat ini. Dengan jawaban yang beliau katakan itu, mereka lantas mengurungkan niatnya untuk berkompromi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itulah kaum Quraisy memulai aksi mereka untuk memusuhi dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum Muslim lainnya. Demikianlah kisah yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Hikmah yang terkandung di dalamnya ialah bahwa Tuhan yang disembah oleh orang mukmin
bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang kafir, lantaran keduanya berbeda. Yang kedua, tata cara ibadah mukmin dan musyrik tidaklah sama, sehingga tak mungkin bisa keduanya disatukan seperti tawaran kompromi kaum Quraisy. Yang ketiga, melalui surat Al-Kafirun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala coba tegaskan bahwa perihal keimanan dan ibadah kepadanya tak ada toleransi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.